Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Mohon maaf ada banyak gangguan saudara karena ruangan gereja kita sedang diperbaiki, direnovasi tempat mimbar kita, dan lighting ini agak sedikit terang, jadi wajah saya kepucat-pucatan ya. Oke, baik saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mengeraskan hati saudara ini bukan hanya terjadi atas orang-orang yang di luar gereja, tetapi juga atas orang-orang Kristen. Ya, orang-orang Kristen. Itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani 3 ayat 13, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama dapat dikatakan hari ini, saudara. Hari ini bukan besok, tetapi hari ini. Kalimat ini ditujukan untuk persekutuan orang-orang Kristen, saudara. Lebih tegas lagi ditujukan bagi mereka yang membangkitkan amarah Tuhan, sekalipun sudah mendengar suara Tuhan. Tentu mereka adalah umat pilihan Allah yang keluar dari tanah Mesir, yang tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran. Jadi bukan hanya kepada bangsa kafir, justru tidak ditujukan kepada bangsa di luar bangsa Israel. Tetapi ayat ini ditujukan pertama kali kepada umat perjanjian lama. Saudaraku, mereka ini, saudara, dikatakan oleh Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10, saudara, ya, ayat 11, ayat 12 itu sebagai pesan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 11, ya, dikatakan ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh, saudara. Jadi ayat ini ditujukan kepada bangsa itu. Mereka tentu yang telah menjadi umat pilihan, yang telah dilepaskan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi pada akhirnya di tengah perjalanan, sebagian bangsa ini, saudara, harus ditewaskan. Karena tidak dengar-dengaran, tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara. Tidak memperhatikan panggilan Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan, saudara. Mereka mengabaikan sehingga Tuhan memusnahkan bangsa ini di padang gurun. Dan ini, saudara, sebagai contoh. Jangan berpikir sudah menjadi orang Kristen, saudara, lalu mati masuk surga. Tentu tidak salah kalimat itu. Tapi kalau sampai saudara tidak sungguh-sungguh, atau orang-orang Kristen ini tidak serius berurusan dengan Tuhan, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau mendengar firman, tidak mau menjadi pelaku dari firman Tuhan, tidak akan sampai ke kerajaan Bapa. Jangan berkata sekali selamat tetap selamat. Boleh kalimat itu kita gunakan. Yang penting benar-benar sudah masuk dalam proyek keselamatan yang benar. Karena keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Dan orang yang benar-benar selamat itu adalah
modelnya seperti Kristus. Jika seseorang belum mencapai standar kesucian anak Allah, seperti yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika dia mengenakan tubuh daging sama seperti kita, berarti belum selamat. Orang yang selamat itu, saudara, ditandai dengan yang pertama, tidak lagi memiliki gairah dunia ini. Tidak lagi memiliki kesenangan hidup terhadap dunia ini, saudara. Yang dia perjuangkan setiap hari adalah bagaimana dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa. Seperti perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 4, bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada lagi kepentingan dirinya sendiri yang dia lakukan. Semua ditujukan kepada Bapa. Makanya di dalam Roma pasal 2 ayat 5, orang-orang yang keras hati itu mendapat hukuman. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, dan pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ini ditujukan kepada orang Kristen di Roma. Juga tentu kepada kita. Jangan sampai, saudara, kita kelihatan rajin ke gereja, bahkan telah melayani pekerjaan Tuhan, menyandang diri sebagai orang Kristen, tapi tidak hidup seperti Kristus. Kita menunda, masih ada hari esok, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan. Jangan sampai saudara menunda. Kalau dikatakan hari ini, harus hari ini, karena Allah memberikan berkat untuk membawa orang percaya pada pertobatan itu berbeda. Hari ini berkat yang lain, besok juga berkat yang lain. Karena pertobatan itu adalah sebuah garis panjang. Pertobatan itu harus terus berlangsung selama seseorang masih hidup. 70 sampai 80 tahun jika Allah kehendaki, itu adalah perjuangan untuk bertobat sungguh-sungguh. Jangan menunda, saudara. Karena seseorang makin menunda pertobatan, dia sama dengan mengumpulkan murka Allah. Dikatakan pada hari ini, Ibrani 3 ayat 15. Coba kita baca Ibrani 3 ayat 15. Ibrani pasal 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Wah, ini jadi contoh, saudara. Jangan sampai saudara kita menunda. Karena kesempatan itu bisa lewat. Jangan menunda hari ini. Kita harus memaksakan diri untuk keluar dari kehidupan kita, cara hidup kita yang sia-sia yang kita waris dari nenek moyang kita. Kalau orang mengabaikan kesempatan yang berharga ini, saudara, dia menunda-nunda, maka dia akan kehilangan banyak berkat Tuhan. Ingat, saya mengatakan tadi bahwa berkat hari ini dan berkat besok itu beda. Karena Allah itu berurusan dengan manusia batinia, bukan berurusan dengan perkara-perkara jasmani. Kalau bangsa Israel, Allah masih berurusan dengan perkara-perkara jasmani. Dengan berkat-berkat jasmani sampai di tanah perjanjian, Allah berurusan dengan kelimpahan berkat susu dan madu.
Tapi umat perjanjian baru, saudara, Tuhan tidak berurusan dengan hal-hal itu. Bukan berarti Tuhan lalu membiarkan tidak memberkati kita dengan makanan, minuman yang dibutuhkan setiap hari. Tuhan berkata, "Tidak usah khawatir, aku akan menyediakan itu." Bukan berarti lalu kita pasif, tidak bekerja dan bertanggung jawab. Tapi ada berkat yang lebih khusus, yang istimewa, yang Allah sediakan, yang Allah harus berikan kepada kita setiap hari. Yaitu berkat yang menyangkut batiniah, yang dipersiapkan Tuhan untuk masuk di dunia yang akan datang. Dan banyak orang tidak berusaha mau mencari berkat itu. Yang dicari itu berkat-berkat yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Konsep berpikir kita harus berubah, saudara. Dari sejak kita bangun pagi, datang ke hadapan Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, berkat mana lagi yang Kau akan berikan kepada kami. Jangan pikiranmu hanya tertuju kepada perkara-perkara jasmani, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang menyangkut kekekalan. Karena bagaimanapun saudara, manusia yang pasti mati. Kita mau jaga sebaik mungkin tubuh kita, saudara, dengan menjaga kesehatan, tentu tidak salah. Semua juga pasti mati. Makanya jangan kita memanjakan daging kita ini. Jangan dimanjakan dia. Bawa dia dalam penderitaan. Bawa dia dalam perjuangan untuk meraih berkat kekal. Berkat yang memiliki hidup yang kekal selamanya, saudara. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita. Karena iblis berusaha membuat kita banyak kesibukan-kesibukan. Sehingga saudara, orientasi berpikir kita bukan lagi kepada manusia batinia, tapi orientasi berpikir kita adalah dunia ini. Bagaimana kita punya masa depan di bumi ini. Bagaimana pada waktu kita menjadi tua, ada masa depan di bumi ini. Manusia digiring kepada perkara-perkara itu, tapi tidak digiring kepada kehidupan yang kekal. Inilah cara iblis untuk membantai manusia. Dengan menghadirkan kesibukan, kekhawatiran, kecemasan. Sehingga orang lupa mempersiapkan manusia batinia yang kekal ini. Saya berharap saudara-saudara kasih dalam Tuhan, janganlah sia-siakan kesempatan yang berharga ini. Ayo terus berjuang, berlomba, mengambil bagian di dalam kekudusannya, sampai berkodrat ilahi, sama seperti Kristus telah hidup. Ini menjadi pesan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.